Halo, Halo, perkenalkan nama saya Maulana Bayu. perkenalkan nama saya Zahra. Kenalkan nama saya Naga, kita dari kelompok 6. Di sini kita akan memberikan contoh selective attention. Selamat menyaksikan. Sebelum kita ke contoh, kita akan menjelaskan sekilas mengenai selective attention. Selective attention ini apa sih? Menurut Matlin 2005, selective attention adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada apa yang sedang dikerjakan dan hanya memilih informasi atau stimulus yang relevan dengan tugasnya, sehingga kemungkinan berhasil menyelesaikan tugas menjadi lebih besar. Secara umum, selective attention adalah kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada satu objek atau tugas tertentu dan mengabaikan stimulus yang tidak relevan. Nah, selanjutnya, kenapa sih selective attention ini penting? Selective attention ini penting karena otak manusia memiliki kapasitas terbatas untuk memproses informasi. Selective attention ini akan membantu otak kita menghindari overload informasi dan meningkatkan efisiensi kognitif. Selanjutnya, apa sih faktor yang mempengaruhi terjadinya selective attention? Yang pertama, di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan rangsangan dari lingkungan sekitar yang menarik perhatian, seperti suara keras, cahaya terang, bau yang khas, atau objek yang baru dan tidak terduga. Stimulus yang kontras atau berulang juga cenderung akan menarik perhatian kita secara otomatis. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi selective attention yaitu faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu seperti pikiran, emosi, harapan, dan motivasi. Termasuk juga kemampuan untuk mengontrol gangguan internal seperti kekhawatiran, impuls emosional, dan informasi yang tidak relevan dari memori. Secara umum, perhatian selektif atau selective attention terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama visual dan selanjutnya auditory. Pada perhatian visual, terdapat dua model penting yang menjelaskan bagaimana kita memfokuskan perhatian terhadap rangsangan visual, yaitu spotlight model dan zoom lens model. Nah, spotlight model ini menggambarkan perhatian visual layaknya sebuah sorotan lampu, di mana kita hanya benar-benar memproses informasi yang berada di titik fokus utama. Sementara, informasi yang berada di pinggiran atau di luar sorotan lampu hanya akan terlihat samar atau bahkan sama sekali tidak diperhatikan. Sedangkan zoom lens model memberikan pandangan bahwa perhatian dapat disesuaikan layaknya lensa kamera, di mana perhatian itu bisa diperbesar untuk mencakup area yang luas dengan detail yang rendah, atau dipersempit untuk fokus tinggi pada area yang kecil tapi dengan detail yang lebih tajam. Selain penglihatan, perhatian selektif atau selective attention juga berlaku dalam konteks pendengaran. Misalnya, ketika kita sedang berada di restoran yang ramai dan sedang mengobrol dengan teman, kita bisa tetap memusatkan perhatian pada suara teman kita dan menyaring suara lain seperti dentingan alat makan atau percakapan orang lain. Kemampuan ini dikenal sebagai auditory selective attention dan menunjukkan bahwa otak kita mampu memfilter informasi sensorik auditif yang tidak relevan untuk mempertahankan fokus. Salah satu eksperimen terkenal yang digunakan untuk mempelajari perhatian selektif atau selective attention adalah Dichotic Listening Task.
di mana seseorang diberikan dua pesan berbeda secara bersamaan. Yang satu ke telinga kanan dan yang satu lagi ke telinga kiri. Peneliti kemudian meminta partisipan untuk hanya memperhatikan salah satu pesan. Hasil dari eksperimen ini menunjukkan bahwa orang cenderung hanya memproses pesan yang mereka fokuskan, sementara pesan lain cenderung tidak diingat atau bahkan tidak dipahami. Dari eksperimen tersebut, Donald Broadbent mengembangkan Broadbent Filter Model. Menurut model ini, semua informasi sensorik awalnya masuk ke sistem secara bersamaan. Tetapi hanya informasi yang dipilih oleh filter atensi yang diproses secara semantik atau maknawi. Informasi yang tidak terpilih oleh filter ini tidak dipahami karena tidak diproses lebih lanjut. Model ini juga dikenal sebagai model bottleneck karena menggambarkan perhatian sebagai jalur sempit yang hanya memungkinkan sejumlah kecil informasi untuk diproses pada sewaktu-waktu. Semakin sempit leher botol, maka semakin lambat aliran informasi. Namun, teori Broadbent ini dikembangkan lebih lanjut oleh Andre Treisman dalam attenuation modelnya. Treisman setuju bahwa terdapat filter perhatian, tetapi berbeda dari Broadbent, dia berpendapat bahwa filter tersebut tidak sepenuhnya menolak informasi yang tidak dipilih, melainkan hanya melemahkan atau mengurangi intensitasnya. Jadi, informasi yang tidak diperhatikan tetap diproses, tetapi dengan intensitas yang lebih rendah. Sebagai contoh, jika kita sedang fokus menonton TV, tapi mendengar suara bayi menangis, maka kita tetap dapat mengalihkan perhatian ke bayi itu karena suara tersebut masih terekam, meski awalnya itu diabaikan. Selanjutnya, ada manfaat. Manfaat selective attention adalah untuk membantu fokus pada materi penting dan mengabaikan gangguan. Yang kedua, untuk meningkatkan pemahaman dan pengolahan informasi secara efektif. Yang ketiga, untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan performa. Mari kita lihat seperti apa sih selective attention itu. Nah, berikut contoh selective attention. Tugas kita sudah belum? Benar. Kenapa benar? Tugas kita sudah belum? Di kelas yang mana? Wali. Hah? Benar. Benar ya? Ntar gue lagi main game nih. Kenapa tadi? Tugas kita kualitatif udah belum? Kita kualitatif yang mana yang hari ini? Yang hari ini? Belum. Kenapa? Kerjain. Mau kerjain? Boleh sekarang? Boleh? Ayo.
Kesimpulan yang didapat, selective attention adalah kemampuan untuk memfokuskan perhatian pada satu objek atau tugas tertentu dan mengabaikan stimulus yang tidak relevan agar otak tidak overload.